era digital saat ini, banyak sekali orang yang ingin menjadi content creator. Content creator itu sendiri merupakan sebuah profesi yang bertugas untuk membuat sebuah konten yang nantinya akan dinikmati oleh para audiens. Alasannya berbagai macam. Ada yang ingin menjadi terkenal dan berkolaborasi dengan konten kreator lainnya, memberikan dampak positif bagi banyak orang, bahkan sampai ada yang mendapatkan sponsor dan income tambahan saat dia menjadi konten kreator. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Antonia Audi Sharon. Di sini aku sebagai konten kreator di platform YouTube ya teman-teman. Untuk bidang yang aku bahas di sini itu biasanya itu mengenai psychology. Nah, kenapa sih aku menekuni di bidang psychology? Nah, karena itu aku resah dengan keadaan orang-orang saat ini, di mana orang itu agak kurang peduli mengenai mental health, self improvement, self development, personal branding, ataupun hal-hal lainnya yang perlu dikembangkan untuk generasi milenial saat ini. Nah, kalian tahu nggak sih, untuk menjadi seorang content creator itu pastinya asik dan seru banget. Karena di sini itu aku bisa menuangkan ide bebasku, ide kreatifku di video ini, contohnya ya kayak gini. Nah, selain itu aku juga bisa memanfaatkan waktu yang lebih baik lagi. Selain kesibukanku sebagai mahasiswa yang harus kuliah, aku juga di sini bebas berkreasi. Bahkan lebih serunya lagi, di sini aku bisa mendapatkan penghasilan sedikit demi sedikit untuk ya lumayan lah buat jajan-jajan kita dan tidak membebani orang tua kita ya. Nah, kalau kalian di sini ada nggak sih yang berminat untuk menjadi content creator? Kalau kalian berminat, apa sih konten yang kalian minati? Aku tunggu kalian untuk menjadi next content creator ya teman-teman. Bye-bye! Itu dia cerita Siren yang baru saja meniti karirnya sebagai content creator. Walaupun masih baru, Siren dapat menghasilkan income-nya melalui AdSense YouTube yang dia dapatkan setiap kali membuat video. Sekarang mari kita dengarkan cerita Kadinda yang sudah cukup lama berkarir sebagai content creator di TikTok dan juga Instagram. Kepopulerannya tidak usah diragukan lagi. Karena hal tersebut, sumber pendapatan yang ia peroleh cukup banyak dan beragam. Mulai dari endorse sebuah produk, menjadi brand ambassador, ataupun dari penghasilan AdSense itu sendiri. Untuk mengetahui kisah Kadinda selama menjadi content creator, mari kita simak ceritanya. Halo creators, perkenalkan namaku Dinda. Aku adalah content creator yang bergerak di bidang Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Aku sudah menjadi content creator lebih dari 3 tahun. Aku bangga karena aku bisa menghasilkan konten-konten positif yang dapat dinikmati oleh kalian semua. Nah, dari sini aku tuh mempunyai penghasilan yang bisa dibilang tuh cukup lumayan ya. Sumber pendapatan yang aku hasilkan selain dari YouTube AdSense adalah ketika banyaknya endorse yang datang, dan juga aku sering melakukan live guys. Pencapaianku saat ini diraih karena aku selalu melatih diriku cara berinovatif dan berkreasi dalam diri aku, sehingga aku bisa menghasilkan konten-konten yang positif untuk kalian semua. Gimana? Apakah kalian sudah tertarik mengikuti jejak aku sebagai content creator? Itu dia kisah dari Kak Siren dan Kadinda yang dengan baik hati telah menceritakan kesehariannya menjadi seorang content creator. Untuk menjadi seorang content creator yang bagus dibutuhkan kerja keras, konsistensi, dan juga semangat yang tinggi. Terima kasih para kreator yang sudah menonton berita hari ini. Saya Nugra Agung Abdullah, pamit undur diri dan sampai jumpa.